Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fauzia Cahyani dengan NIM 21042143. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas mata kuliah Sistem Informasi Manajemen dengan Bapak Iip Permana STMT pertemuan 11. Ya, mengenai SIM dan konsep competitive advantage. Yang pertama, Sistem Informasi Manajemen bagi pelayanan publik. Dengan adanya SIM akan membuat pelaksanaan tata kerja daripada organisasi atau instansi agar dapat berjalan dengan baik. Pelayanan publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh organisasi publik atau instansi pemerintah yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa sesuai standar pelayanan dan peraturan yang telah ditetapkan. SIM bagi pelayanan publik berfungsi untuk membantu aparat pemerintahan dalam melaksanakan tugas dan pekerjaannya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan mengurangi keterbatasan yang dimiliki manusia, seperti mengintegrasikan data, memproses data, dan menyimpan data. Selain itu, SIM juga dapat memudahkan masyarakat dalam melakukan pengaduan secara online tanpa harus langsung mendatangi kantor yang bersangkutan. Yang kedua, SIM sebagai penunjang kinerja organisasi. Seiring perkembangan zaman, teknologi dan sistem informasi ikut berkembang menjadi lebih canggih dan berdampak positif bagi masyarakat luas, termasuk instansi pemerintah negeri maupun swasta. Organisasi menyadari bahwa informasi merupakan kebutuhan mendasar dan telah menjadi sumber daya penting yang harus dikelola dengan baik. Dengan demikian, adanya teknologi dan sistem informasi akan memudahkan untuk memperoleh informasi dengan melakukan pengolahan data-data dengan lebih cepat, akurat, efektif, dan efisien. Tegasnya, informasi digunakan untuk mendukung proses pengambilan keputusan yang dapat memberikan keunggulan kompetitif. Penerapan SIM akan menjadi penunjang kinerja organisasi yang akan membantu pemerintah dalam mengembangkan kinerja suatu organisasi atau instansi pemerintah serta membantu aparat pemerintah dalam melaksanakan pekerjaannya ketika memberikan pelayanan kepada masyarakat melalui IT. Sebagai contoh, pengajuan perizinan, pembuatan KTP, surat izin mengemudi, dan sebagainya dengan menggunakan Sistem Informasi Manajemen berbasis komputer. Yang ketiga, SIM sebagai pendukung dalam pengambilan keputusan. Dukungan Sistem Informasi Manajemen terhadap pengambilan keputusan dikenal sebagai sistem pendukung keputusan atau Decision Support System. Definisi ini dapat diartikan sebagai rangkuman sistem komputer yang digunakan untuk membuat manajer membuat keputusan. Keuntungan dalam menggunakan rangkuman ini adalah yang pertama, dapat menyelesaikan problem yang kompleks. Yang kedua, lebih cepat dan dengan hasil yang lebih baik dibandingkan dengan pengambilan keputusan yang intuisi atau mengandalkan perasaan. Yang ketiga, menghasilkan acuan data untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi bagi manajer. Yang keempat adalah meningkatkan produktivitas dan kontrol dari manajer. Yang keempat adalah SIM sebagai penyalur informasi dengan cepat. SIM berbasis komputer telah dihubungkan dengan dunia internet yang sering kita sebut dengan website. Ini juga sangat diperlukan dalam menyalurkan informasi dengan cepat. Dengan adanya website, ini seluruh lapisan masyarakat dapat dengan mudah mengakses informasi dengan melalui dunia internet sebagai pemanfaatan kemajuan teknologi informasi. Yang kelima adalah tantangan keamanan atau security dalam penerapan SIM. Keamanan dalam SIM menjadi suatu keharusan untuk lebih diperhatikan, terutama yang berbasis internet karena jaringan internet sifatnya publik dan global. Tantangan keamanan dalam penerapan SIM misalnya banyaknya penipuan atau paling tidak mendeteksi adanya penipuan di sebuah sistem yang berbasis informasi di mana informasinya sendiri tidak memiliki arti fisik. Permasalahan pokok sebenarnya adalah
dalam penerapan SIM terletak pada kelemahan dan ancaman atas sistem informasi yang pada gilirannya masalah tersebut akan berdampak pada resiko dan berdampak ada 7 hal yang utama dalam sistem informasi yaitu efektivitas, efisiensi, kerahasiaan, integritas, keberadaan, kepatuhan, dan keandalan. Yang keenam adalah ancaman. Ancaman adalah aksi yang terjadi baik dari dalam sistem informasi maupun dari luar yang dapat mengganggu keseimbangan. Ancaman bisa berasal dari individu, organisasi, mekanisme, atau kejadian yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerusakan pada sumber-sumber informasi suatu instansi. Timbulnya ancaman sistem informasi juga dimungkinkan oleh kemungkinan timbul dari kegiatan pengolahan informasi, yaitu ancaman alam, ancaman manusia, ancaman lingkungan. Berikutnya adalah yang ketujuh, kelemahan. Cacat atau kelemahan dari suatu sistem informasi mungkin timbul pada mendesain, menetapkan prosedur, mengimplementasikan, maupun kelemahan atas sistem kontrol yang memicu tindakan pelanggaran oleh pelaku yang menyusup terhadap sistem informasi tersebut. Kelemahan ini dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk mendapatkan akses, melakukan modifikasi, menghambat penyediaan layanan. Yang kedelapan adalah virus. Virus merupakan program yang dapat menggandakan atau menyalin dirinya sendiri dan menyebar dengan cara menyisipkan salinan dirinya ke dalam program atau dokumen lain. Virus dalam sistem informasi dapat merusak dokumen atau data penting, membuat pengguna merasa terganggu. Serangan virus tersebut dapat dicegah dan ditanggulangi dengan menggunakan antivirus. Jenis perangkat lunak ini dapat mendeteksi dan menghapus virus pada sistem informasi. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.